Ada satu cara mempermudah diri kita dalam mempelajari kimia, khususnya kimia organik, yaitu adalah dengan cara membaca buku. Namun memang terkadang kita terkendala dalam hal waktu ataupun mood ketika kita ingin membaca. Nah, ada satu alat yang disediakan oleh Google untuk dapat membantu kita dalam memahami isi suatu buku dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan Notebook LM. Jadi Notebook LM ini adalah suatu platform yang disediakan oleh Google yang mana kita dapat berinteraksi dengan buku hanya dengan cara menguploadnya ke dalam Notebook LM. Jadi, sebagai gambaran, ini adalah tampilan dari Notebook LM, di mana kita bisa membuat salah satu notebooknya dengan cara melakukan klik Create New Notebook. Lalu kemudian nanti kita akan diarahkan kepada halaman di mana kita diharuskan untuk mengupload sumber belajar kita. Nah, berbeda dengan AI yang sering kalian gunakan, di mana kita tinggal gunakan saja, Notebook LM, dia mewajibkan kita mengirim sumber referensi sebagai sumber belajarnya. Sehingga Notebook LM tidak begitu mencari sumber yang di luar dari referensi kita. Perbedaan akun gratis dengan yang akun pro adalah pada beberapa fitur yang terbatas. Jika pada akun gratis, kita diberikan limit tidak sampai 300. Yaitu di akun gratis kita hanya diberikan limit sebanyak 50 sumber belajar saja. Yang terdiri dari apa? Yaitu dari Google Drive, dari link ya, dari situs berita, dari YouTube, dan dari teks yang kita salin ataupun dari file PDF yang kita punya. Jadi sebetulnya tidak harus memiliki akun pro untuk bisa menggunakannya. Mari kita coba untuk mengupload file buku ke dalam Notebook LM. Saya masukkan. Ini memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan Notebook LM akan membaca terlebih dahulu buku yang kita berikan. Sekarang, teman-teman sudah dapat melihat bahwa semua buku yang diupload sudah terbaca oleh Notebook LM. Sekarang, kita tinggal berdiskusi saja dengan Notebook LM ini berdasarkan dari buku yang sudah kita upload. Misalnya, sekarang kita lihat bahwa Notebook LM sudah memberikan jawaban kepada kita mengacu pada buku-buku yang kita berikan. Secara historis, istilah kimia organik digunakan untuk merujuk pada ilmu kimia yang mempelajari zat-zat yang ditemukan dalam organisme hidup. Di sini dia mengutip dari sumber 1 dan 2. Nah, itu pada kalimat ini yang terdapat pada buku McMurray dan kalimat yang ini yang terdapat pada buku Solomon. Ada hal yang menarik dari fitur Notebook LM, yaitu kita bisa membuat berbagai hal yang dapat membantu kita belajar. Kita coba satu-satu, yaitu yang pertama, yang paling mudah di-generate adalah mind map. Jadi kalau kita tekan mind map ini, maka Notebook LM akan membuat peta yang memudahkan kita dalam mempelajari ketiga buku ini. Kita coba buka. Maka ini adalah mind map-nya. Nah, dari topik ini, kimia dan kimia organik, dia bagi jadi dua katanya. Ada kimia umum dan kimia organik. Ketika kita buka, nah, kimia umum akan membahas hal-hal ini. Gitu. Lalu ketika kimia organik, dia akan membahas hal-hal ini. Nah, itu adalah mind map. Kita bikin level yang isi saja, lalu viewer supaya cepat. Generate-nya ini bisa divariasikan ya, bisa mode susah, ataupun number of card-nya banyak. Sambil menunggu flashcard-nya jadi, kita coba bikin kuis ya. Kuis kita bisa buat dengan cara yang sama. Nah, ini bisa kalian variasikan difficulty sama jumlah question-nya. Misalkan kita ingin bicara tentang gugus fungsi. Kita generate dan kita tunggu. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan ya. Oke,
flashcard kita sudah jadi, bisa kita coba. Nah, ini adalah flashcard kita. Lupa ya, tadi harusnya dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pencet, di belakangnya ada jawabannya juga. Oke, ini dia menyediakan 63 kartu. Wow, yang isinya banyak sekali ya. Nah, flashcard biasa digunakan untuk mengingat beberapa hal yang memang perlu diingat saja. Lalu ada kuis. Nah, untuk kuis, menggunakan bahasa Inggris juga. Harusnya kita spesifikkan ya, menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita coba pertanyaannya. Which type of alkyl halida is most likely to undergo? Mana alkyl halida yang paling mungkin mengalami substitution reaction via SN1? Yang paling mungkin yang tersier kan, karena dia paling mudah. That's right katanya. The SN1 mekanisme lalala dia menjelaskan di situ. Oke, kita sudah menggunakan fitur quiz, flashcard, mind map, report. Ya, kita tidak coba karena tidak terlalu butuh untuk saat ini. Nanti kalian bisa explore sampai ke situ. Nah, ada dua fitur yang menarik, yaitu adalah audio overview dan video overview. Jadi kita bisa membuat suatu topik berdasarkan dari sumber yang kita buat. Misalnya, kita ingin membuat audio overview. Jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti podcast. Nah, formatnya kalian bisa pilih apakah debat, apakah kritik, ataukah brief, ataukah deep dive seperti podcast. Tinggal dipilih saja. Bahasanya bisa kalian pilih sesuaikan dengan bahasa yang kalian pahami. Lalu kemudian default length-nya bisa makin panjang atau short, yang pendek-pendek saja. Nah, di bawah ini kalian masukkan topik yang ingin kalian pelajari. Misalnya di sini kita coba pakai brief saja ya, supaya lebih singkat. Oke, kita generate dan kita tunggu saja seperti tadi. Sambil menunggu, kita coba video overview kita buat. Nah, kalau di video nanti kita akan dibuatkan dalam bentuk video presentasi ya. Misalnya di sini kita choose language bahasa Indonesia. Lalu kemudian ini singkat saja dan ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Sudah hampir 10 menit ya saya menunggu. Jadi ini sudah tergenerate untuk video dan juga podcastnya. Kita bisa coba dari podcastnya dulu mungkin ya. Kita coba play. Oke, ini dia ringkasan singkat soal atom, gimana strukturnya, dan kenapa ini penting banget buat kimia organik ya. Pernah kepikiran nggak kenapa sih senyawa organik itu banyak banget? Dari plastik sampai DNA gitu kan? Nah, kuncinya itu ada di atom karbon dan gimana atom-atom itu nyambung satu sama lain. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, yang pertama ya, soal struktur atom. Intinya simple tapi penting banget. Ada inti, isinya proton sama neutron, terus dikelilingi elektron. Nah, yang paling nentuin itu elektron paling luar. Nah, itu kan sangat menyenangkan ya untuk bisa kita dengarkan. Apalagi kalau misalkan kita lagi kepepet, lagi di jalan, nggak sempat baca buku. Nah, kita bisa menggunakan notebook LM ini untuk membuat rangkuman. Nah, yang videonya sekarang kita pencet play. Coba deh pikirin, dari molekul yang membentuk DNA kita sampai bahan bakar buat mobil kita, hampir semuanya itu berpusat pada satu unsur yang luar biasa, karbon. Jadi, apa sih rahasianya si karbon ini? Kok bisa dia membentuk rantai, cincin, dan struktur? Tapi ada di susunan elektron. Sekarang kita lihat konfigurasi elektron. Ya, walaupun mungkin tidak begitu bagus dari segi visual, tapi dari segi membantu mempelajari, ini sudah cukup. Kayak gitu. Walaupun menurut saya sih tidak begitu membantu ya kalau untuk videonya, karena video itu kan kita membutuhkan visual, sedangkan dia hanya teks saja yang divisualkan. Jadi dari semua fitur yang ada di notebook LM, saya apresiasi kepada fitur audio overview, fitur flashcard, dan juga fitur quiz. Ini sangat membantu kita. Sisanya silakan jika kalian ingin menggunakan, jika pun tidak ya tidak masalah. Dengan begini tentu saja seharusnya kalian sudah bisa belajar dengan waktu yang efisien dan cepat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selamat mencoba.